Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudan Dananjaya, NIM 1051952 dari kelas Ilmu Pemerintahan 5B. Bila saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan UTS metodologi penelitian. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian dan penelitian? Penelitian, menurut saya penelitian adalah usaha yang sistematik untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah sistematik, karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kesatuan di dalam sebuah prosedur. Adapun menurut para ahli, yaitu penelitian ialah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Metode penelitian, menurut saya metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada beberapa, yaitu penelitian murni, penelitian terapan, dan penelitian kualitatif serta penelitian kuantitatif. Penelitian murni disebut juga penelitian dasar atau penelitian yang paling awal dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah. Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan tujuan praktis. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data-data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah contohnya kata, gambar, dan indeks-indeks tertentu. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian menggunakan data kuantitatif, yaitu berupa angka atau bisa juga konversi skor untuk kriteria tertentu. Jenis-jenis penelitian menurut metodenya ada penelitian historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, eksperimen, deskriptif, pengembangan evaluasi naturalistik, dan penelitian tindakan. Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Ada beberapa pendekatan, yaitu ada banyak pendekatan legalistik, pendekatan sistematik, pendekatan paradigmik, pendekatan balance scorecard, pendekatan performance pyramid system, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan legalistik adalah pendekatan untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang atau aturan formal. Yang kedua, pendekatan sistematik adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang mengait satu sama lain. Yang ketiga, penelitian paradigmik merupakan pandangan mendasar dari ilmu tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam cabang ilmu tertentu. Masih banyak pendekatan-pendekatan lainnya, contohnya seperti pendekatan deskriptif, pendekatan eksploratif, pendekatan konfirmatori atau konfirmatori faktoralisis, pendekatan pengembangan, pendekatan korelasional, pendekatan survei, pendekatan eksperimental, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan etnologi, dan masih banyak lainnya. Nomor 3, apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian serta jelaskan dari masing-masing tahapan prosedur tersebut. Tujuan adanya penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, serta untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Tahapan pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama tahapan persiapan tema, persiapan topik, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, serta mengadakan studi pendahuluan, lalu merumuskan hipotesis, menemukan
sampel penelitian, kajian teori, kerangka pikir, metode penelitian, menyusun rencana penelitian. Tahapan pelaksanaan, yaitu yang pertama pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Tahap penulisan laporan. Nah, di tahap penulisan laporan ini, penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk penguji dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Nomor 4, dalam melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian, dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Masalah penelitian menurut saya yaitu suatu kendala atau problem ataupun persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Adapun menurut James Stoner, masalah penelitian adalah kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber masalah penelitian yaitu pengalaman pribadi, hasil proses berpikir, sumber kepustakaan, forum pertemuan ilmiah dan diskusi, observasi, perubahan paradigma dalam pendidikan, dan fenomena pendidikan dalam kelas. 5. Jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah, yaitu latar belakang masalah berfungsi sebagai pengantar atau deskripsi masalah dalam penelitian yang direduksi dari suatu pemikiran atau berdasarkan data-data awal yang diperoleh. Unsur-unsur latar belakang masalah, situasi atau keadaan, alasan-alasan atau sebab-sebab. 3. Hal-hal yang telah diketahui. 4. Pentingnya masalah tersebut. 5. Penelitian yang akan dilakukan dapat memperbaharui atau mengisi ruang-ruang kosong dari bangunan yang sebelumnya. Isi latar belakang masalah yaitu data atau fakta. 2. Analisis. 3. Mengapa harus diteliti. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Tahapan membuat rumusan masalah yaitu 1. Menentukan topik, 2. Menentukan hal-hal yang menjadi pertanyaan, 3. Hubungkan rumusan masalah dengan teori yang ada, 4. Susun kalimat rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahan dan judul penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk selalu konsisten dengan rumusan masalah. Berapa banyak masalah dirumuskan, sebanyak itu pula tujuan penelitian. Tujuan penelitian menurut Haji Nana Suyana dan Haji Awal Kusumah adalah rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari penelitian. Kegunaan penelitian yaitu dengan kata lain bahwa kegunaan penelitian manfaat yang mungkin diperoleh, misalnya untuk kepentingan ilmu, untuk memecahkan masalah, untuk perumusan kebijakan dari pengambilan keputusan. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis, yaitu merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu, misalnya pemikiran, pendapat, nilai-nilai, peranata sosial, dan peristiwa. Selanjutnya kerangka konseptual, yaitu penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Selanjutnya tinjauan pustaka atau literatur review adalah sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Kerangka pikir adalah sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan atau variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Hipotesis penguji Hipotesis penguji merupakan instrumen teori untuk diujikan kebenarannya secara empiris.
apakah hipotesis tersebut itu diterima ataupun ditolak. Yang terakhir yaitu hipotesis kerja, merupakan rumusan atau tanggapan mengenai arah penelitian dan bukan mengenai hasil penelitian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.